Hanif Alatas menyatakan bahwa sejak abad ke-7 sudah ada kitab yang menyatakan tentang nasabnya Ubaidillah dicatat dalam kitab sampai abad ke-11 katanya. Ini adalah saya katakan sebuah kedustaan karena tidak ada kitab abad ke-7 yang menyatakan bahwa Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak daripada Ahmad. Bahwa apa yang Mas Rumel sampaikan di Tempo ada dua bagian. Yang pertama adalah framing, yang kedua adalah kedustaan. Framing itu yang mana? Framing itu adalah ketika Mas Rumel katakan kitab-kitabnya Kiai Imaduddin itu kitab modern. Jadi dia meneliti nasab tidak menggunakan manuskrip, tapi menggunakan kitab-kitab modern yang telah ditahqiq oleh para muhakkik. Itu adalah framing. Seakan-akan mengatakan begini, bagaimana seorang peneliti meneliti nasab orang dengan kitab-kitab yang dicetak oleh percetakan yang telah ditahqiq oleh seorang muhakkik yang tidak aman dari interpolasi, tidak aman dari penambahan, tidak aman daripada pengurangan dan lain sebagainya. Saya katakan kitab-kitab yang saya jadikan sebagai referensi di dalam membatalkan nasab Alawi ini, dari mulai Tahdhibul Ansab, kemudian Al-Majdi, Muntaqilah, Sajarah Mubarakah, Al-Fahri, Al-Asili, Asabatul Musad, Umdatul Talib, An-Nafah Al-Ambariyah, itu semuanya adalah kitab-kitab mu'tabar yang dijadikan referensi oleh para ulama-ulama nasab hari ini. Kiai Iman mungkin Kiai silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Yusuf, Pak Dr. Sugeng, Pak Profesor Dr. A.S. Hikam. Betul sekali, saya sudah diwawancara ya oleh Tempo dan sudah terbit dalam Tempo edisi Lebaran 8 April 2024. Dan mungkin setelah 144 tahun sejak kedatangan secara masif Ba'alawi ke Indonesia, yang menurut Jajat Burhanuddin itu kan masuk mereka tahun 1880 secara masif ke Indonesia. Berarti hari ini sudah 144 tahun. Mungkin setelah 144 tahun ini baru majalah Tempo yang mengangkat masalah diskursus terputusnya nasab Alawi ini ke media nasional. Saya sangat respect dan saya sangat berterima kasih, walaupun masih ada beberapa catatan dari teman-teman, seperti dari Gus Fuad Pleret yang memberi catatan bahwa ruang yang diberikan untuk kesimpulan tesis saya itu terlalu sedikit, hanya 1 lembar, dibanding dengan seluruh berita tentang Habib Ba'alawi ini yang lebih dari 20 lembar. Juga ada catatan saya baca dari Dr. A.S. Hikam yang kenapa di dalam Tempo itu tidak dibicarakan tentang tes DNA. Tetapi secara garis besar ini sudah sebuah kemajuan yang luar biasa, di mana saya juga dulu S1-nya kan jurusannya jurusan jurnalistik di UIN Sultan Maulana Hasanuddin, jadi mengerti bagaimana seorang jurnalis itu di dalam membawakan sebuah berita. Di situ ada opini, di situ ada berita. Berita itu berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada pada hari ini. Ya, fakta yang ada pada hari ini ya seperti apa yang ada di Tempo kemarin. Yang pertama adalah adanya fakta bahwa masyarakat kita itu sangat menghormati keturunan Nabi. Yang kedua adalah fakta di mana ada orang, satu klan yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Yang ketiga adalah adanya fakta
suatu lembaga yang mencatat keturunan orang yang mengaku keturunan baginda Nabi. Yang keempat adalah fakta bahwa Wali Songo diklaim sebagai bagian dari Ba'alawi Yaman. Kemudian fakta kelima adalah adanya instruksi dari tesis saya bahwa ternyata para Habib-Habib ini keturunan dari Ubaidillah bukanlah termasuk keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fakta-fakta yang diberikan oleh Tempo. Kemudian ada opini tentang bagaimana perbudakan spiritual itu sangat masif dipegang oleh sebagian bangsa Indonesia. Ada otokritik dari Mukhtar Lubis di mana dikatakan bahwa bangsa kita memiliki sebuah ciri-ciri bangsa yang masih feodal dan bangsa yang lemah. Di mana titik lemah itu adalah salah satunya adalah begitu mengagungkan orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seimbang. Kalau di fakta itu menampilkan berita-berita sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat secara profesional, Tempo kemudian memberitakannya ke publik. Tapi di dalam opini itu Tempo, karena opini itu kan berarti sebuah dari fakta disimpulkan sendiri oleh redaktur. Itu di dalam kolom opini itu redaktur majalah Tempo ketika bicara tentang Habib keturunan Nabi Muhammad, itu keturunannya sudah menggunakan tanda kutip. Ini menunjukkan kalau dia tidak percaya atau ragu bahwa Habib ini adalah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Ini adalah sebuah kemajuan, saya katakan, yang kita perhatikan hari ini terjadi. Mengenai bagaimana yang ditampilkan Tempo di dalam edisi khusus Lebaran itu tentang tesis saya, bahwa saya di situ diwawancara bagaimana hasil tesis saya. Saya katakan bahwa Ba'lawi ini tidak terbukti sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW berdasarkan penelitian kitab-kitab nasab yang ada sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, di mana di abad-abad itu Ba'lawi yang mengaku keturunan baginda Nabi dari Ahmad bin Isa melalui anaknya yang bernama Ubaidillah yang wafat 383 Hijriah, itu ternyata mulai abad ke-5 ditulis kitab-kitab nasab yang menerangkan tentang anak keturunan Ahmad bin Isa, tidak tercatat nama Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Demikian pula di abad yang ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Abad ke-9 pun itu kitab nasab yang dicatat yaitu Umdatul Talib karya Ibnu Ainabah itu belum mencatat Ubaidillah atau Abdullah sebagai keturunan daripada Ahmad bin Isa. Dari sini ada kesunyian silentio di dalam ilmu sejarah, argumentium ex silentio selama 550 tahun. Di mana kalaulah ada kesunyian, di situ dapat ditarik sebuah kesimpulan tidak adanya sesuatu yang sedang dicari. Karena argumentium ex silentio itu adalah argumentasi yang dapat disimpulkan dari ketiadaan penyebutan oleh sejarawan. Kecuali kemudian ditemukan sebuah data primer, kitab sezaman yang sering kita ungkapkan yang menyatakan sebaliknya. Marco Polo ketika dia rihlah ke China, dia tidak mencatat adanya tembok Cina. Ketika Marco Polo datang ke Cina, dia tidak mencatat tembok Cina, bukan berarti tembok Cina itu tidak ada pada zaman Marco Polo. Kenapa? Karena kemudian ditemukan data sejarah yang lebih tua yang menyatakan tembok Cina ini telah ada
sebelum Marco Polo ada atau datang ke China. Ini argumentum ex silentio tidak bisa digunakan sebagai dalil untuk kasus tembok Cina karena kemudian telah ditemukan data tua yang mengatakan tembok Cina sudah ada sebelum Marco Polo itu datang ke China. Tetapi untuk kasus Ubaidillah sampai keturunannya itu di abad 9 baru mereka mengaku sebagai keturunan anak Ahmad bin Isa. Ini menunjukkan bahwa memang Ubaidillah ini sama sekali bukan keturunan Ahmad bin Isa. Secara otomatis dia bukanlah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Dan saya juga kemudian di dalam wawancara itu menyinggung tentang tes DNA, bahwa penelitian saya kemudian dikonfirmasi, confirmated dengan data hasil tes DNA yang telah ada dari klan Ba'alawi 180 orang dari semua mereka yang tes DNA tidak ada yang konfirmatif dia keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW, kecuali seperti tadi yang diba'alawikan kemudian dia ternyata keturunan Al-Musawi, bukan keturunan daripada Ubaidillah. Nah, di dalam majalah Tempo itu, Mas Yusuf, ada konfrontir dari Ustadz Hanif Alatas dan dari Mas Rumel Abbas. Ini yang sudah tampak ini sangat terkenal sekali sekarang karena sudah masuk Tempo. Disebut sebagai peneliti Nahdlatul Ulama, kan luar biasa ini. Kata saya, kok saya nggak disebut peneliti Nahdlatul Ulama, padahal saya LBM PBNU. Ini Mas Rumel disebut peneliti Nahdlatul Ulama, luar biasa. Ini sebuah prestasi ini. Mas Rumel ini sudah masuk koran Tempo, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di situ di dalam konfrontir itu Hanif Alatas menyatakan bahwa sejak abad ke-7 sudah ada kitab yang menyatakan tentang nasabnya Ubaidillah, dicatat dalam kitab sampai abad ke-11 katanya. Ini adalah saya katakan sebuah kedustaan karena tidak ada kitab abad ke-7 yang menyatakan bahwa Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Kemudian yang ada setelah ditanya lagi oleh wartawan, disebutkan itu oleh Hanif Alatas bahwa kitab seperti kitab As-Suluk. As-Suluk itu walaupun dia meninggalnya 732, itu kan abad ke-8. Bukan ada 700-nya berarti abad ke-7. Itu nggak bisa begitu cara bacanya. 732 itu berarti abad ke-8. Kata Hanif Alatas, kitab As-Suluk telah mencatat adanya nasab Ba'alawi Habib-Habib ini sampai ke Rasulullah pada tahun 732. Saya sudah bantah itu berkali-kali bahwa Syarif Abul Jadid atau Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid ini sama sekali tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Tidak ada kaitan dengan Habib-Habib yang sekarang ada di Indonesia ini. Dia sudah terputus nasabnya, tertolak oleh As-Sajarah Mubarakah bin Jadid ini, kemudian dicangkok oleh Ba'alawi, para Habib-Habib di abad ke-9, nyangkoknya salah nyangkok di sesuatu yang ternyata tertolak. Nah, baiklah, tetapi argumen-argumen yang dibangun oleh Hanif Alatas itu sudah saya mentahkan. Bahwa nama-nama Wamim Baiti Abi Alwi yang disebutkan oleh Al-Janadi, situ ada Muhammad bin Ali, ada Hasan bin Muhammad bin Ali, ada punya anak paman namanya Abdurrahman dan sebagainya, tidak terbukti sebagai keturunan daripada Ba'alawi sekarang ini. Kenapa tidak terbukti? Karena Ba'alawi sekarang sudah punya kitab namanya Syamsul Dhahirah. Di dalam kitab Syamsul Dhahirah itu sudah disebutkan, ini punya anak ini, punya anak ini punya anak sekian. Nah, ketika kita As-Suluk abad ke-7 itu menerangkan dia punya anak paman, dia punya anak, dia punya
keturunan, dia punya kakek, itu enggak ada yang mirip, enggak ada yang ciples sebagai keturunan daripada Ba'lawi yang ada sekarang. Coba nanti Mas Romel bisa terangkan mungkin tentang nama Muhammad yang punya anak namanya Hasan, punya ayah namanya Ba'lawi, Ali Ba'lawi. Ini Muhammad itu di dalam keluarga Ba'lawi sampai meninggalnya Al-Janadi 732 hanya ada 4. Pertama Muhammad bin Alwi bin Ubaid, yang kedua adalah Muhammad Shahib Mirbad, yang ketiga adalah Muhammad Faqih Muqaddam, yang keempat adalah Muhammad Maula Dawilah. Itu pun dia masih muda sekali. 4 nama Muhammad ini coba lihat di Al-Janadi, di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Al-Hasan ini punya ayah namanya Muhammad. Jadi Muhammad itu punya anak namanya Hasan, Muhammad punya ayah namanya Ali. Cari di Syamsul Dhahirah, adakah dari 4 Muhammad yang ada di keluarga Ba'lawi ini, yang dia punya ayah namanya Ali, dia punya anak namanya Hasan. Teu aya eta. Teu aya Muhammad anu boga anak ngaranna Hasan di keluarga Ba'lawi yang dicatat oleh Syamsul Dhahirah. Ini menunjukkan dari satu nama saja bahwa Muhammad yang ada di dalam kitab As-Suluk bukan Muhammad dari keluarga Ba'lawi apa sekarang yang ada di Indonesia dan di Yaman itu. Bin Jadid ini seorang ulama besar. Dia ahli hadis yang konfirmatif, terkonfirmasi kitab-kitab. Banyak kitab-kitab yang menulis tentang nama Abul Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Ada yang mengatakan Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid langsung, tidak ada Muhammadnya. Nah, tapi tidak ada satupun ulama yang menulis bahwa Muhammad atau Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid ini adalah keluarga Abdurrahman As-Segaf. Tidak ada yang mengatakan Jadid bin Abdullah ini punya adik namanya Alwi, punya adik namanya Basri. Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa keluarga Jadid nasabnya adalah sesuatu dan keluarga Abdurrahman As-Segaf adalah sesuatu yang lain. Itu tentang argumen-argumen Hanif Alatas di Tempo. Nah, kalau Mas Romel ini yang sudah hitam lagi rambutnya sekarang ya, kemana itu yang ternyata masih ada ini yang coklat nih. Nah, saya katakan bahwa apa yang Mas Romel sampaikan di Tempo ada 2 bagian. Yang pertama adalah framing, yang kedua adalah kedustaan. Framing itu yang mana? Framing itu adalah ketika Mas Romel katakan kitab-kitabnya Kiai Imaduddin itu kitab modern. Jadi dia meneliti nasab tidak menggunakan manuskrip, tapi menggunakan kitab-kitab modern yang telah ditahqiq oleh para muhakkik. Itu adalah framing. Seakan-akan mengatakan begini, bagaimana seorang peneliti meneliti nasab orang dengan kitab-kitab yang dicetak oleh percetakan yang telah ditahqiq oleh seorang muhakkik yang tidak aman dari interpolasi, tidak aman dari penambahan, tidak aman daripada pengurangan dan lain sebagainya. Saya katakan kitab-kitab yang saya jadikan sebagai referensi di dalam membatalkan nasab Alawi ini, dari mulai Tahdhibul Ansab, kemudian Al-Majdi, Muntaqilah, Sajarah Mubarakah, Al-Fahri, Al-Asili, Asabatul Musad, Umdatul Talib, An-Nafah Al-Ambariyah, itu semuanya adalah kitab-kitab mu'tabar yang dijadikan referensi oleh para ulama-ulama nasab hari ini. Coba lihat Murtadha Az-Zabidi, kitabnya itu ditahqiq oleh Badib, itu di bawahnya menggunakan kitab-kitab yang juga menjadi referensi saya. Di situ Badib menggunakan Sajarah Mubarakah, menggunakan kitab At-Tahdhibul Ansab, menggunakan kitab Al-Majdi, menggunakan kitab Al-Muntaqilah, menggunakan kitab Al-Asili, Sajarah Mubarakah, Al-Fahri, Asabatul Musad, Umdatul Talib, dan lain sebagainya. Dan jika
Mas Rumel itu mengatakan seakan-akan tidak percaya tahqiqan dari para muhakkik yang terpercaya itu di dalam mentahqiqnya seharusnya bisa membawa suatu contoh bahwa misalnya ini kitab Asy-Syajarah Mubarakah ditahqiq berbeda dengan kitab aslinya, dicetak berbeda dengan kitab aslinya. Kitab aslinya menyatakan ada nama Abdullah, ternyata pas dicetak kok tidak ada nama Abdullah. Apabila Mas Rumel bisa untuk membawa bukti semacam itu, baru kita bisa terima. Berbeda dengan kitab-kitab yang ditahqiq oleh Ba'lawi, oleh Abdullah Al-Habsyi. Lah itu saya sudah memberikan contoh-contoh interpolasi yang dilakukan oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Jamalul Lail, Yusuf Jamalul Lail. Saya sudah dapat memberikan contoh kitab Abnaul Imam, di mana kitab Abnaul Imam itu dicetak tidak sesuai dengan manuskripnya. Saya juga dapat memberikan contoh kitab Tarikh Hadramaut, Tarikh Sambal yang dicetak tidak sesuai dengan manuskrip yang aslinya. Nah, ini adalah beberapa contoh bahwa tahqiqan dari Ba'lawi ini muttahamun bil kadzib, tidak dapat dipercaya. Tetapi mengenai framing Mas Rumel tentang bahwa kitab-kitab yang lain itu yang saya jadikan referensi, ada hal yang sama dengan itu, belum bisa memberikan satu bukti pun bahwa ada kitab-kitab yang dicetak itu yang berbeda dengan manuskrip aslinya. Itu yang pertama yang saya katakan framing. Yang saya katakan kedustaan adalah ketika Mas Rumel di Tempo itu mengatakan sudah ada nama Ubaidillah atau Abdullah disebut sebagai anak daripada Ahmad bin Isa di dalam kitab Al-Arba'in dan kitab Al-Mawahib karya Ali bin Jadid yang wafat 620. Dan ditulisnya sekitar 611 atau 636 kata Mas Rumel di Tempo itu. Saya katakan itu dusta karena tidak ada kitab itu ditulis pada tahun 611 atau 636. Kitab itu ditulis baru 55 tahun yang lalu oleh Salim bin Jindan. Tahun 1960-an. Kemudian kalau misalnya di situ ada keterangan ditulis 611, itu belum menunjukkan apa-apa. Itu harus bisa diteliti rik'ah itu. Apakah rik'ah itu betul-betul ditulis pada tahun itu ataukah dia hanya salinan, kemudian penyalin yang terakhir tidak menyebutkan tahun salinannya tapi dia mencontoh tahun salinan yang ditulis pada tahun itu. Dan saya kira kitab itu adalah kitab misteri. Arba'in karya Ali bin Jadid itu Abul Hasan Ali bin Jadid, kitab misteri. Al-Mawahib, kitab yang belum pernah didengar kecuali oleh Mas Rumel itu. Kemudian ada lagi Mas Rumel katakan bahwa Abdullah atau Ubaidillah telah dicatat sebagai anak Ahmad bin Isa di dalam sebuah kitab karya Abul Qasim An-Nafat dan Hasan Al-Allal atau Ad-Dallal. Mana kitabnya? Tidak ada sama sekali. Nah, ini yang saya tulis catatan-catatan tentang majalah Tempo. Namun secara garis besar saya mengucapkan terima kasih kepada majalah Tempo yang sangat profesional di dalam mengangkat isu nasab ini, walaupun ada catatan-catatan di mana DNA belum diangkat. Demikian sementara.